Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Lestari dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi biologi. Apa sih evolusi? Yuk simak video berikut. Evolusi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Selanjutnya ada asal-usul kehidupan. Yang pertama yaitu teori abiogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Yang kedua yaitu teori biogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lainnya. Selanjutnya ada seorang ilmuwan yaitu Francesco Redi. Francesco Redi adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menjaga teori abiogenesis. Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam 2 buah toples, yaitu toples tanpa penutup atau terbuka dan toples dengan penutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka, sementara daging di dalam toples yang tertutup bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Selanjutnya adalah Lazzaro Spallanzani. Hampir mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Redi, Spallanzani berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme lain yang hidup. Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging di 2 tempat yang berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda. Wadah yang pertama diberi penutup, sementara wadah yang satunya dibiarkan terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa di wadah yang terbuka, kondisi air kaldu menjadi keruh dan aromanya busuk. Di sisi lain, kondisi air kaldu pada wadah yang tertutup tetap jernih. Meskipun sudah dilakukan penelitian oleh Redi dan Spallanzani, teori abiogenesis tetap berdiri. Para pendukungnya menyangkal kesimpulan yang dibuat oleh Spallanzani dan mengatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara. Menurut mereka, udara dibutuhkan untuk menyokong kehidupan. Sampai akhirnya, Louis Pasteur, ahli biokimia kebangsaan Prancis, berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang. Leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara luar, atau masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang tetap jernih, tetapi di bagian ujung lehernya muncul banyak debu dan kotoran, sementara pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme. Pada akhirnya, eksperimen ini pun mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru dengan 3 isi sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua makhluk hidup berasal dari telur, yang kedua semua telur berasal dari makhluk hidup, dan yang terakhir semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.